Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Widi Mawida Awalia dari SMK Negeri 2 Sukabumi. Oleh karena itu, saya berasal dari kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi tentang pendidikan karakter. Kira-kira apa aja sih yang termasuk ke dalam pendidikan karakter? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama mengenai budi pekerti. Kalian tahu nggak sih budi pekerti itu apa? Budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Budi pekerti juga disebut sebagai induk dari segala etika karena sangat terkait dengan sifat manusia dan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Adapun contoh budi pekerti yang pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Yang kedua, bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan sendiri. Maka dari itu, ketika kita akan melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, kita harus tahu apa dampak dari hal yang kita lakukan tersebut. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Kenapa kita harus jujur dan amanah? Karena ketika kita jujur dan amanah, orang lain akan dengan mempercayakan kepercayaannya kepada kita. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu terhadap orang lain. Yang kelima, berani bersikap atau bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Semua orang pasti memiliki prinsip yang diyakininya dalam hidup. Oleh karena itu, janganlah takut untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Pembahasan yang kedua mengenai etika. Kalian pasti gak asing kan dengan kata etika? Jadi, apa sih etika itu? Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang ajaran, konsep-konsep, dan persoalan-persoalan moralitas yang bersifat rasional. Contoh-contoh etika yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Kita sebagai warga Indonesia yang berpegang teguh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan menemui perbedaan seperti perbedaan ras, suku, agama, budaya, pendapat, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus bisa menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi. Apalagi ketika kita berada di ruang lingkup masyarakat atau publik. Kita tidak tahu perkataan kita yang mana yang bisa membuat hati mereka, yang bisa menyakiti hati mereka dan menyinggung hati mereka. Yang ketiga, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas dampak dari setiap perbuatan dan kata-kata sendiri. Seperti yang sudah saya bahas tadi di budi pekerti, kita harus tahu dampak apa yang kita dapatkan dari hal yang tersebut. Dan ketika kita sudah mendapatkan dampak tersebut, kita harus bisa bertanggung jawab dan melakukannya. Pembahasan yang ketiga mengenai adab kesopanan. Adab kesopanan atau norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Contohnya, yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan kerapihan serta lingkungan sekitar. Kita harus bisa menjaga kebersihan dan kerapihan diri, apalagi ketika kita berpenampilan. Serta ketika kita berada di lingkungan yang kotor, kita pasti akan terkena dampak yang bukan, seperti gangguan kesehatan. Yang keempat, menghargai privasi orang lain atau menghormati privasi orang lain. Dan yang terakhir, menghargai waktu dan tidak menunda pekerjaan. Mengapa kita harus menghargai waktu? Karena dengan kita menghargai waktu, tugas-tugas yang ada akan terlaksana sesuai dengan schedule dan deadline yang ada. Nah, teman-teman, kita udah masuk nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya yang saling memberikan pengaruh satu sama lain. Contoh dari pergaulan yang pertama, memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Kita harus bisa memilih dan memilah teman yang baik, apalagi kita harus bisa melihat lingkungan teman tersebut baik apa tidak. Karena
lingkungan adalah salah satu hal yang berpengaruh besar pada kehidupan kita. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Nah, mengingat kembali apa yang tadi saya jelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh di kehidupan kita, apalagi pergaulan. Jika lingkungan kita jika kita berada di lingkungan yang positif dan baik, kita akan terarah untuk ke arah yang lebih positif. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang negatif, kita bisa terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif, seperti pergaulan bebas dan yang lainnya. Yang ketiga, bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang keempat, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Jadi kesimpulannya, budi pekerti adalah pondasi bagi seseorang untuk berperilaku yang baik. Pentingnya etika dan adab, kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pergaulan merupakan hal yang penting untuk kita berkembang dengan baik ke depannya. Jika pergaulannya tidak sehat, maka kita bisa terjerumus kepada hal yang negatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.